Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali lagi ke Asep Pride. Jadi aku bakal sharing tentang karakter sekarang, cara bikin karakter di 2D Pixel. Dan aku pemula juga, jadi aku cuman sharing apa yang aku tahu, mungkin bisa diaplikasiin ke teman-teman karena bahasaku juga bahasa anak pemula, jadi ya begitulah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapatin videoku ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Dan kalau misalnya ada yang punya rezeki lebih silahkan dicengkring, insya Allah bermanfaat. Makasih banyak. Oke, lanjut. Kita bakal bikin gimana caranya bikin karakter, bikin sprite sheet. Jadi di awal-awal kita harus tahu kita mau pakai style apa. Misalnya teman-teman pengen yang gedenya 16 kali 16, yang kecil banget itu kayak gini nih. Nah, terus ada lagi yang rada nggak terlalu kecil, rada gedean kayak yang Pokemon kayak gini nih. Gini. Terus ada lagi yang rada gedean lagi. Jadi teman-teman pengennya sprite kayak gimana, dan jangan lupa stylenya harus konsisten. Jadi misalnya pakai sprite yang 16 kali 16 yang kecil banget itu, tapi bangunannya segede misalnya 64 kali 64, pintunya gede banget gitu, kayaknya nggak bagus ya. Jadi disesuaikan, dan jangan lupa teman-teman color palette-nya disesuaikan juga, karena kalau misalnya nggak disesuaikan nanti kayak aneh banget, serius. Dan kita udah bahas color palette kan sebelumnya, jadi sekarang kita tinggal ke Asep Pride. Gimana sih caranya bikin bikin karakter padahal nggak bisa gambar, itu kayak komennya Bang Z Developer. Dan sekarang aku pengen sharing gimana caranya aku bikin base karakter. Jadi base nya aja, nanti di video selanjutnya kita bisa bahas gimana caranya, misalnya gantiin item, gantiin rambut, ganti apa gitu. Pokoknya kita base dulu, kita belajar gimana. Oke, ini rada mereng, maaf ya, soalnya micnya sebelah sini. Terus ini keyboard dan mejanya kecil, jadi ya miring-miring nggak jelas. Oke, aku liatin dulu mungkin teman-teman dari 16 kali 16, walaupun nantinya misalnya nih nggak bakal sekecil ini teman-teman maunya. Aku mau ganti abu-abu aja kali, jangan abu-abu nanti kena sama background. Nah, udah kayak gini, aku ambil di sebelah kanan ada ellipse tool, terus shift teman-teman, shiftnya dipencet terus biar setara bulatnya. Jadi aku pengen bikin kayak ini, jadi basic chibi itu karena ya aku mau bikin 2D pixel yang rada lucu gitu, jadi kayak chibi. Dan oke, aku pengennya satu map ini, satu bunderan. Susah ya guys. Oh ya udahlah, kayak gini aja. Jadi ini satu bunderan, satu kepala, rencananya kepala. Nah, dan sekarang kita bakal tambah 16, tinggal pencet C. 16 nya berarti height nya 32, karena ini kan baru kepala tuh, jadi tambah 32. Ini pencetannya jangan lupa teman-teman arahnya, jadi dia memperbesarnya ke atas, ke bawah, apa ke kanan gitu. Terus oke. Dan di sini ada 16 lagi kan, aku tinggal copy aja, karena ukuran dari chibi base karakter itu dia pakai ukuran kepala dia. Jadi kalau misalnya kepalanya gede banget, pasti kan kayak perutnya jadi gede banget. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Dan ini baru badan, ada yang badan sama kakinya itu barengan gitu. Jadi ada, mungkin teman-teman ada yang ngeliatin sebentar kayak gini nih. Nih karakternya kayak gini nih, segede gini ya kan. Ada yang bantet kayak gini nih, ada, aku yakin 100% ada. Dan ini kayak Undertale, kayaknya Undertale, iya, karakternya kayak gini nih, persis nih
kayak gini bisa. Jadi ini ukurannya berarti satu setengah kah, dua kali ya, 1,75 mungkin, karena ini satu ya gitulah ya teman-teman. Dan ini tangannya, ini badannya dibagi dua dari kepala. Dan lagi ini sesuai teman-teman, kalau misalnya pakai yang sederhana kayak gini, otomatis nanti bajunya bakal sederhana, gamenya lebih ringan gitu. Biasanya ini pakai yang kayak buat pixel-pixel klasik, sesuai genre juga. Jadi misalnya kayak pengen yang banyak warna, lebih baik lebih ada detail lagi. Jadi karena aku pengennya ke live simulation, kan aku pengen farming game, jadi aku gak bakal pakai style kayak gini. Jadi kita hapus aja, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi kayak gini, masih kayak gini teman-teman. Ini kepala, ini badan, dan kita harus bikin satu lagi, 32 tambah 16 48. Ini buat ke kakinya. Nah terus aku bakal copy lagi buat kaki. Nah kita udah punya 3 bundaran kayak gini, dan aku bakal konekin semuanya dulu jadi satu layer. Nah di sini teman-teman bakal lihat juga kalau kita belum punya tangan, jadi itu bakal skip dulu, tapi kita bakal memperbesar kotakannya ke samping supaya punya slot buat tangan kan. Jadi 16 tambah 16 32 di tengah aja, jadi bisa grow ke kanan kiri. Dan kalau aku biasanya ini karena kotakan, kan aku pakai sprite ya, jadi karena kotakannya ini pas di tengah, aku males gitu, kayak kenapa nggak di tengah-tengah kotak aja gini biar gampang hitungnya gitu. Jadi aku biasanya tambahin kotakannya lagi jadi 48. Jadi kayak gini, rada gedean nggak apa-apa, tapi ukurannya tetap 16 kali 48, berarti ukuran sprite-nya 16 ya. Ini pakainya yang 16 teman-teman, jadi tile setnya 16 gini kan, dia kan berdiri di satu tile set ini, berarti 16 nanti pakainya ukurannya. Nah terus kalau misalnya kita lihat teman-teman dari referensi ini, kalau misalnya teman-teman bisa gambar, udah gambar aja ya. Karena aku pengen memposisikan diriku sebagai, emang aku baru terjun ke sprite, jadi sprite 2D ini. Jadi kepala dia ini, dia matanya tuh kan nggak di tengah, jadi mata dia tuh rada ke bawah gini loh, pitak gitu. Nah kenapa kayak gini, karena nanti bisa dikasih misalnya topi atau apa kek, mahkota, bunga gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita tahu proporsi kepalanya, kita tinggal contohin aja. Tapi teman-teman ini nggak absolut, jadi misalnya teman-teman pengen yang matanya normal, taruh sini gitu, taruh di tengah-tengah gitu, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus paham, harus hafalin stylenya gimana. Misalnya pakai kepala yang kayak gini nih, kayak yang dicontoh gini nih, yang pitak banget, berarti nantinya kalau misalnya teman-teman bikin building, atapnya rada ke sini ya kan, jadi sudut pandangnya itu sama gitu. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman, kepalanya itu enggak bulat sempurna, jadi kayak ada cekung ini buat sisi ini, sisi matanya sama kuping ini. Jadi kita adopsi aja. Jadi aku bakal bagi ini jadi 2, 1 2 3 4. Oke, kira-kira sini aja lah, sini. Nah kayak gini kan. Terus kita harus meninggalkan buat kuping. Coba jadi rada cekung ke sini, twik. Nah gitu, berarti kayak gini teman-teman. Wih, karena ini terlalu gede, terlalu kecil maksudnya pixelnya, jadi ya sudahlah, seadanya saja. Oke kayak gini. Dan udah kayak gini, aku bikin layer baru. Loh kok ke undo guys, delete. Nah oh enggak, enggak ke undo, maaf. Shift N buat bikin layer baru. Terus aku pengen bikin kupingnya, jadi karena pixel jadi satu-satu harus tekun sekali guys.
Kayak gini bentuk kuping aku. Jelek banget. Pokoknya pokoknya jangan jangan takut untuk mencoba. Karena kita jadi belajar kan. Apakah kayak gini ya tetap jelek, guys. Karena ini kecil banget pixelnya. Kayak gini cukup. Dan satu kuping lagi di sini. Oke. Tinggal aku pengen bikin matanya. Ini aku hapus aja lah biar nggak mengganggu ya kan. Bingung. Nah, kayak gini. Berarti matanya ada di daerah yang sini, teman-teman. Yang di bawah si garis yang tadi kita udah hapus. Jadi aku ambil lagi si ellipse tool dan aku pencet shift. Ini kan jadinya imbang toh. Kalau misalnya imbang jadinya kayak aduh robot banget gitu kan. Jadi kalau kalau misalnya kayak teman-teman pengen yang matanya bagusan dikit, gambar aja. Pokoknya kalau pixel bentuknya tuh kayak lonjong kayak gini. Nah, oke, kayak gini lagi. Lonjong, kita harus imbang kanan sama kiri ya kan. Jadi ini mending aku hapus dulu karena kayaknya aku gedean. Ke arah sini. Ini matanya. Nah, kenapa aku bikin layer baru? Karena biar bisa diduplikat. Terus tinggal di flip horizontal. Nah, jadi itu tipsnya aku, teman-teman. Jadi kita nggak usah gambar semua. Kalau misalnya mau setengah badan pun nggak masalah. Nanti kita tinggal di rotate, di flip horizontal. Terus ini mata kita udah jadi. Nah, ini baru belum belum masuk ke warnainnya. Jadi kalau misalnya rada creepy, bertahanlah teman-teman. Bertahan. Terus ini kita udah jadi kepala kita.
Kita tinggal ke badan. Jadi di badan itu kan kalau misalnya kita lihat kan leher, terus pundak, terus ke bawah gitu kan. Kalau misalnya referensi juga kayak gini nih. Jadi kalau dilihat-lihat pala dia nih, dagunya sini nih, rahang itu tuh selurus sama badan dia. Tuh, ini nih yang lagi diem nih. Tuh. Nah, kita adopsi aja teman-teman. Rahang dia. Rahang. Oke, berarti sini kan. Ambil aku gabungin dulu. Merge. Gabungin dulu kayak gini, terus oke. Sebenarnya nggak usah digabungin, nggak apa-apa. Layernya sendiri-sendiri gitu, biar gampang nanti mecah-mecahnya, tapi itu buat video selanjutnya. Terus kayak gini. Ini udah lurus, tapi kan kelihatannya wih jelek banget gitu. Tahan teman-teman, emang jelek. Jadi biarin aja, kita harus pede dulu. Nah, dilihat lagi, kita adopsi pinggangnya. Kalau misalnya cibinya kayak Pokemon gini nih, dia melar gitu kan. Tapi misalnya teman-teman pengen bikin yang beda, misalnya aku tuh nggak pengen bikin yang rada melar gitu, jadi aku lanjutin aja teman, aku lanjutin ke bawah kayak gini. Karena kan kalau dilihat dari badan kita sendiri juga dari dari ketek nih ke bawah terus gitu kan, lurus. Nah, udah, terus sisa-sisa ini aku hapus. Aduh. Dan di sini biung. Ada kayak perpaduan antara dua buletan kan, dari buletan badan sama buletan kepala, buletan kaki tinggal dihapus. Jadi kayak rada kayak pocong gitu, it's okay. Terus ini kaki aku ambil pertengahannya di sini, terus ini kakinya kayak gini. Nah, ini enggak cibi-cibi banget kan, kelihatan kan, kayaknya nggak imbang deh. Saya 1 2 1 2 1 2 imbang harusnya. Jadi sesuaiin aja biar stylenya sama. Dan udah kayak gini, kita tinggal benerin tangannya. Kalau misalnya dilihat lagi teman-teman, ini tangan dia tuh nggak ke bawah gitu, jadi kayak ada ngepal di samping kan, jadi berat, dan itu lurus sama pinggang. Oke, batasnya itu lurus sama pinggang, berarti lurus kah? Oh, rada ke bawah dari pinggang kan tuh. Nah, ini nih yang dari samping nih. Oke, jadi ambil garis di sini. Kalau menurutku ini kan, ini anggaplah pinggangnya gitu kan. Terus ini ditarik, aku ambillah beberapa pixel gitu, lurus ke sini, terus ke sini. Dan teman-teman, ini dari yang sebelum buletan nih, yang titik di sini kita tarik. Nah, terus sisanya kita hapus. Oke, kita udah punya tangan kita. Dan ini kenapa aku harusnya pakai layer baru, karena saya males sekali untuk gambar lagi, jadi tinggal di copy aja sih. Kopinya gimana tadi? Oke, aku balikin dulu, Ctrl D. Jadi aku ambil ini teman-teman, rectangular marquee full, terus aku kotakin yang mana yang mau aku copy, terus Ctrl C biasa, Ctrl V. Ini hasilnya kan, dipisah dulu, takutnya nanti gabung sama si itu tuh, si gambar. Terus flip horizontal, kita masukin. Oke, this is guys, kita punya tangan. Ini kalau misalnya rada aneh, hapus aja nggak masalah. Nah, kan terus kalau misalnya kayak gini kelihatannya, tangannya kayak gini, kayak nggak imbang banget, tapi kakinya kecil banget. Itu karena biasanya style yang kayak gini nih kakinya lebih gede, telapak kakinya maksudnya, buat ngevariasiin sepatu. Jadi aku ambil lagi lah sekitar berapa, 2 pixel buat sepatu, variasi sepatu. Terus kayak gini.
Dan ya sudah mulai kelihatan kakinya. Walaupun walaupun lah ya. Dan biasanya nih nggak ngezigzag gitu teman-teman. Ini kalau misalnya pengen dihalusin di corner-corner pixelnya itu dihapus teman-teman, biar nggak terlalu kayak robot banget. Walaupun pixel itu caraku. Misalnya teman-teman pengen bikin yang ada feel-nya gitu, silahkan. Jadi ya itu balik lagi teman-teman, sesuai dengan tipe gambar masing-masing, tipe game, karena kita menyesuaikan gamenya. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin game ya sudah kayak gini. Oke, kita udah punya kaki yang melar dan tangan yang melar. Jadi sekarang kalau misalnya kelihatan, wah, apakah ini best spread kita gitu. Ini bisa jadi akhir untuk kalian. Jadi udah selesai di sini. Aku maunya kayak gini, keren gitu. Boleh, tapi kalau di aku karena kepala kita kayak gini kan, jadi aku mau pendekin dulu badannya. Jangan dari kaki, dari badan sini. Tinggal pakai mark you tool, kita drag ke atas. Mereng deh. Udah mulai rada pendekan badannya, tinggal drag ke atas juga kakinya, udah lebih chibi. Dan akhirnya kita punya chibi kita ngadep depan. Selanjutnya kita mau bikin gimana caranya hadap samping, hadap belakang. Ya,